Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Namun sebelum membaca, mendengar dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari ini dalam kesiapan kami semua, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman melalui channel Klavo Sukacita. Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman, agar firman-Mu melengkapi kami di dalam menapaki hari-hari kehidupan kami di saat situasi hidup apapun yang kami temui, baik itu suka, duka, sakit, sehat, ataupun untung dan rugi. Roh Kudus melengkapi kami untuk tetap terus berpengharapan kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27, firman Tuhan demikian bunyinya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 menjadi tema kita adalah jangan bersungut. Jangan bersungut. Siapapun dalam kehidupannya pasti pernah bersungut. Siapa yang tidak bersungut dalam dunia ini? Kita bersungut dengan makan minum, kita bersungut dengan pendidikan, kita bersungut dengan pekerjaan, kita bersungut dengan persoalan dan masalah-masalah kita yang sedemikian rumit dalam kehidupan kita. Selalu ada saja saat di mana kita bersungut ketika penderitaan menimpa hidup kita. Hal itu pun juga dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah 3 hari perjalanan mereka, setelah Tuhan membuka Laut Teberau untuk mereka melewatinya, dan bangsa Israel dan bangsa Mesir dimusnahkan melalui Laut Teberau yang terbelah itu. Mereka menapaki perjalanan mereka selama 3 hari. Dan sepanjang 3 hari itu mereka tidak menemukan mata air. Maka pada sampai batas itu sebagai manusia tentu mereka akan bersungut. Mereka kehausan, mereka membutuhkan air. Mereka membutuhkan air bukan saja harus diminum, tetapi juga mungkin untuk mencuci tangan, muka mereka supaya mereka merasakan kesegaran dalam perjalanan mereka di padang gurun ini. Tetapi selama 3 hari itu mereka tidak menemukan mata air. Dan ini merupakan sebuah alasan yang kuat bagi Israel untuk bersungut kepada Musa dan tentunya juga kepada Tuhan. Dalam persungutan mereka itu, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan melalui Musa. Dan akhirnya atas petunjuk Allah, Musa melihat sepotong kayu lalu membuang kepada sebuah mata air yang mereka temui di situ, tetapi airnya tidak bisa mereka minum karena pahit. Oleh karena itu, tempat itu dinamakan Mara. Bagaimana mereka harus meminum air yang pahit itu?
Dan tentu ini menambah lagi persungutan mereka. Sudah menemukan air, tetapi air itu tidak sehat, air itu tidak bisa diminum. Dan oleh karena itu Tuhan lalu memberikan kepada Musa sepotong kayu yang ia temui untuk kemudian melalui kayu itu dilemparkan kepada mata air itu, dan lalu kemudian air itu menjadi manis, mereka dapat meminum, mereka menjadi segar kembali. Dan disitulah Allah memberikan peringatan-peringatan dan peraturan-peraturan kepada Israel supaya mereka harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mereka harus hidup melakukan perintah Tuhan, sebab jika mereka hidup melakukan perintah Tuhan, maka mereka tidak akan ditimpakan malapetaka apapun yang sudah Tuhan buat kepada bangsa Israel. Ini menjadi peringatan kepada Israel supaya mereka jangan hanya bisa bersungut saja, tetapi juga mereka diajarkan supaya mengucap syukur. Sebab dengan demikian maka Tuhan yang mengasihi manusia, yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia ketika kita meminta, bukan dalam sebuah persungutan, maka Tuhan akan menyediakan. Karena tentu kita sangat yakin kita meminta kepada Allah yang menyediakan. Dan Israel diajar seperti begitu, supaya jangan lebih dahulu bersungut, tetapi mari bersyukur, dan lalu kemudian dalam keadaan syukur tentu hati mereka akan tenang untuk meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita juga diingatkan melalui firman Tuhan ini, supaya jangan kita sering bersungut daripada bersyukur. Kita diajarkan supaya kita melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dan kita melihat bahwa Tuhan mengatur semua itu baik, indah. Bahkan melalui COVID-19 yang sedang kita alami mendunia ini juga Tuhan mau membuat supaya melalui keadaan sulit ini kemuliaannya justru ternampak. Melalui keadaan yang mencekam ini justru kuasanya semakin nyata. Setiap orang yang bersandar kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, ia selalu menyediakan apa yang dibutuhkan di tengah-tengah pandemi ini. Setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya, bahkan ketika kita mungkin tidak beribadah secara bersama-sama, tetapi beribadah secara keluarga di rumah masing-masing, tetapi berkatnya juga terus tercurah di dalam kehidupan setiap orang. Kita terhindar dari segala hal yang membinasakan, dan bahkan pula kita diberikan kekuatan kesehatan sampai kita berada di anak tangga yang ke-22 di bulan Desember ini. Itu berarti bahwa sesaat lagi kita merayakan Natal, tetapi juga akan mengakhiri tahun 2020 dengan segala hal yang terjadi di dalamnya. Yang tentunya juga segala hal itu adalah berjuta-juta persungutan yang telah kita lakukan atau kita buat di dalamnya. Melalui firman ini kita diajar untuk terus percayakan kuasa Tuhan. Tetapi juga kita diingatkan supaya hidup menurut perintah Tuhan. Maka tidak ada malapetaka, tidak ada hal-hal yang membinasakan kita yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia berjanji kepada Israel, tetapi juga berjanji kepada kita hari ini, bahwa berkat-Nya akan terus selalu mengiringi setiap orang yang selalu percaya kepadanya, yang berpengharapan kepadanya, yang bersandar kepadanya, dan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan yang dialami setiap hari. Kita pun juga akan mengalami berkat itu ketika kita melakukan perintah ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Dan berkat itu apa? Kita lihat setiap hari kita diberikan kekuatan kesehatan. Kita lihat setiap hari bahwa segala kebutuhan kita terpenuhi, walaupun mungkin tidak berlimpah-limpah ataupun tidak banyak, tetapi selalu ada dalam hidup kita. Dan kita lihat bahwa kita selalu dijaga Tuhan sampai di hari ini. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan tidak bersungut, tetapi bersyukur dan menaruh seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas semua yang kami alami, walau sering kami bersungut kepada Tuhan seperti Israel, tetapi melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami harus hidup menurut ketetapan perintah Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kami ini.
Sebab dengan bersyukur kepada Tuhan, maka akan banyak hal yang akan kami lihat dalam kehidupan ini. Berkat-berkat yang tak pernah berkesudahan terus mengalir. Segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami tetap terus melihat kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan itu kami alami dalam kehidupan kami. Dan ajar kami semakin sungguh-sungguh dalam hidup ini untuk terus melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Sebab Engkau menghendaki ketika kami hidup menurut perintah-Mu, maka malapetaka, bencana takkan menimpa dalam hidup kami. Seperti yang terjadi pada bangsa Mesir, demikian juga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkat itu mengiringi kami, dan tiada satupun yang akan dapat ataupun malapetaka ataupun bencana akan mau membinasakan kehidupan kami, sebab Kristus menaungi dan melengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.